Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita meneruskan pembahasan nahwu. Dan nahwu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang sangat penting. Pentingnya apa? Untuk kita bisa memahami, membaca Al-Quran, hadis, perkataan para ulama berbahasa Arab dengan benar. Maka kita harus tahu ilmunya, ya. Dan ilmu bahasa Arab ini termasuk ilmu yang langka, ya. Orang pandai nahwu, orang pandai sorof itu langka, ya. Maka ini adalah warisan para ulama. Jadi niatkan kita belajar ilmu bahasa Arab untuk mendalami agama kita, untuk bisa membaca kitab, memahami kitab dengan benar. Tayyib, yaitu masih pembahasan isim-isim yang mushtaq, ya. Jadi ana tulis lagi bagannya agar antum tahu ceritanya ini tentang apa ini. Nah, yaitu tentang al-ismu, isim, bin nazar, isim dilihat atau ditinjau, ila tarkibih, isim ditinjau dari tarkibnya atau susunan katanya. Mama sering menuliskan bagan seperti ini agar antum mudah memaham. Jadi ceritanya adalah isim dilihat atau ditinjau dari susunan katanya. Terbagi dua. Yang pertama namanya jamid, isim jamid. Yang kedua isim mushtaq. Nah, ini yang kita sampai isim jamid, yang kedua isim mushtaq. Gini aja. Nah, yang pertama isim jamid, yang kedua isim mushtaq. Nah, isim jamid sudah dipelajari. Isim jamid terbagi dua, ada isim dzat, ada masdar. Nah, jamid apa? Isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Isimnya berdiri sendiri. Isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Dari kata yang lain. Nah, beda dengan mushtaq. Mushtaq ini isimnya diambil dari kata yang lain. Isim yang diambil dari serapan atau kata yang lain. Isim yang diambil dari kata yang lain. Ini ringkasnya, ya. Kata yang lain. Nah, ini sudah kita pelajari ini, jamid semuanya nih. Nah, sekarang mushtaq, isim yang diambil dari kata yang lain. Yang pertama namanya apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Ismul fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Ana urut saja biar gampang. Yang ketiga isim sifat musyabbahah atau sigat mubalaghah, di buku apa? Sigat mubalaghah. Yang ketiga sigat mubalaghah. Yang keempat sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Yang kelima baru isim tafdil. Nah, kita membahas masih isim tafdil. Perhatikan isim fa'il, contohnya apa? Alimun. Nah, ini diambil dari kata apa? Alima. Nah, biar mudah. Kemudian isim maf'ul, ma'lumun. Ma'lum, isim maf'ul. Diambil dari kata apa? Alima.
Sigat mubalaghah alimun. Nah, maha mengetahui. Diambil dari kata apa? Alima. Kemudian sifat musyabbahah, contoh katsirun. Diambil dari kata apa? Kasura. Isim tafdil aktsar. Isim tafdil aktsaru, lebih banyak. Diambil dari kata kasura juga. Nah, ini namanya apa? Mushtaq. Diambil dari kata yang lain. Isim fa'il, contoh alimun, diambil dari alima. Ma'lumun dari alima. Alimun, sigat mubalaghah yang menunjukkan makna sangat. Alim, sangat mengetahui. Kalau ke Allah alim, maha mengetahui. Itu diambil dari kata alima. Katsirun, banyak artinya. Diambil dari kata katsura. Isim tafdil yang menunjukkan makna paling. Aksar, paling banyak. Kan kasura banyak. Aksaru, paling banyak. Aksar diambil dari kata kasura. Nah, ini kita bahas isim tafdil. Bagaimana menerjemahkan dengan benar. Perhatikan halaman 29 dan 30. Kita masih membahas isim tafdil. Ini urutannya seperti ini. Isim ditinjau dari susunan katanya ada dua. Ada jamid, ada mushtaq. Jamid tidak diambil dari kata yang lain. Seperti harimau, macan, itu enggak ada kata yang lain. Dia tidak diambil dari kata yang lain. Contoh asadun, singa. Kalimat singa ini tidak diserap dari kata yang lain. Contoh masdar, dakhala dukhulan. Ini juga tidak diambil dari kata yang lain. Nah, tidak diambil dari kata yang lain. Dukhul ini adalah masdar, sumber kata. Tidak diambil dari kata yang lain. Baru pembagian kedua namanya mushtaq, yaitu isim yang diambil dari kata yang lain. Ada banyak. Yang pertama namanya isim fa'il. Contoh alimun, diambil dari kata apa? Alima. Isim maf'ul ma'lumun, diambil dari kata apa? Alima. Alimun, sigat mubalaghah, sangat mengetahui, maha mengetahui, diambil dari kata apa? Alima, mukhlas. Kemudian katsirun, sifat musyabbahah. Katsirun, sifat musyabbahah adalah sifat atau isim yang maknanya serupa dengan isim fa'il, tapi wazannya bukan wazan isim fa'il. Kan seharusnya katsirun fa'ilun, tapi bukan itu. Katsirun, wazannya katsirun, artinya banyak. Isim tafdil, isim yang menunjukkan makna paling atau ter. Aktsaru, paling banyak. Aktsaru diambil dari kata katsura, artinya banyak. Nah, ini ringkasan yang kita pelajari sebelumnya. Tayyib, halaman 30, isim tafdil. Isim mushtaq yang kelima namanya isim tafdil. Isim tafdil. Isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Lebih atau paling. Cara menyusunnya diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Contoh sifat alima kan mengetahui. Kita bikin a'lamu, paling mengetahui. Nah, jamil sifat indah, bungas tampan. Ajmal lebih tampan. Ya, katsir sifat banyak, aktsar lebih banyak. Nah, shaghir kecil itu sifat. Asgharu lebih kecil. Nah, itu namanya sifat. Contoh kabir besar, akbaru. Alim mengetahui, alim mengetahui, a'lam lebih mengetahui. Nah, kalau muannasnya maka wazan fu'la. Nah, jadi isim tafdil. Nah, perhatikan.
Isim tafdil. Isim yang menunjukkan makna paling atau ter. Nah, untuk wazannya, timbangannya, nah, untuk muzakkar, ini muzakkar ya, wazan af'alu. Ini untuk muzakkar, laki-laki. Misalnya laki-laki itu hartanya lebih banyak daripada laki-laki ini. Lebih banyak maka menggunakan aksaru. Contoh aksaru. Af'alu aksaru. Kalau muannasnya fu'la. Muannas seperti husna. Contohnya apa? Husna. Nah, asma Allah al-husna. Nama-nama Allah yang paling indah. Husna paling indah. Nah, makanya ada nama perempuan husna, isim tafdil. Maknanya apa? Paling indah, paling bagus, paling baik ya. Perhatikan halaman 30. Keadaan isim tafdil. Halaman 30, ahwal ismi tafdil. Keadaan isim tafdil. Ada 4. Ini harus perhatikan ya. Jika nakiroh. Nakirah itu pakai tanwin. Afwan, nakirah itu tidak pakai alif lam. Ya, itu nakirah. Contoh misalnya aksaru. Kita baca dulu biar antum enggak bingung. Keadaan isim tafdil A. Jika nakirah, maksudnya isim tafdilnya nakirah. Jika nakirah, masih ada yang nulis kah? Masih ada yang nulis? Masih? Ya. Coba dari mana? Masih ada yang nulis? Nah, tunggu dulu. Ya, nah silahkan tulis dulu. Ustadz tunggu 2 menit ya. Izin ke belakang. Ngapain ke belakang Khalid? Ini Reza Abrori, ini dari tadi orangnya nggak ada ya? Mana Reza Abrori? Reza Abrori. Yang kelihatan cuma lampu ya, dari tadi cuma lampu. Mana Reza Abrori? Coba Reza Abrori, terus dipesan. Reza Abrori dari jam pertama hadir nggak? Coba nih ya. Reza Abrori orangnya kemana? Reza Abrori dari tadi kameranya ke atas terus, tulis saja. Reza Abrori dari tadi ya, kameranya di atas terus. Ya. Apakah antum hadir dari jam pertama? Dari jam pertama, ya. Tadi karena tadi apa? Sorof nggak ada juga. Gaib aja terus gaib. Ya. Ya, sudah? Ya, nampaknya sudah ya. Ya. Nah, perhatikan. Biar juga di situ gini. Nah, sini. Biar aja. Perhatikan keadaan isim tafdil. Keadaan isim tafdil. Ya. 1, ini batin harus hapus lagi ini ya. Biar antum paham. Perhatikan papan tulis. Ini sudah kan ya anak hapus. Ahwalu ismi tafdil. Keadaan isim tafdil. Isim mustaq yang kelima. Isim yang menggunakan makna paling atau ter.
terindah, terbanyak, dan seterusnya. Keadaan isim tafdil ada 4. Satu dia nakirah, tidak mudhaf, ya. Satu, jika nakirah, jika isim tafdilnya nakirah, maksudnya isim tafdilnya nakirah, tidak mudhaf. Nanti Anda jelaskan maksud dari mudhaf. Tidak mudhaf. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka wajib isim tafdilnya muzakkar, wajib muzakkar. Yang kedua, diikuti min, min huruf jar ya. Yang ketiga, artinya lebih titik-titik dari. Gimana ya? Artinya atau maknanya lebih, ini maknanya lebih titik-titik dari. Nah, jika isim tafdilnya nakirah itu tidak pakai alif lam ya. Nakirah tidak pakai alif lam. Contoh, kita bikin aksaru. Di buku apa contohnya? A'lamu saja ya, a'lamu. A'lam tidak pakai alif lam, nakirah. Nah, satu, nakirah dia. Kedua, tidak mudhaf. Mudhaf itu ada sambungannya. Kalimat a'lam bersambung dengan kalimat lain. Mudhaf, kalimat yang bersambung. Mudhaf artinya apa? Kalimat yang bersambung dengan isim tafdil. Mudhaf artinya kalimat yang bersambung dengan isim tafdil. Satu, isim tafdilnya nakirah. Kedua, tidak mudhaf, tidak ada sambungan kata yang lain. Tidak ada kata yang bersambung dengan isim nakirah. Itu mudhaf. Nah, kemudian maka dia harus muzakkar. A'lamu muzakkar. Kemudian mufrad. A'lamu mufrad, tidak dirubah menjadi musanna. A'lamani atau jamak a'lamuna. Tidak dirubah, tetap keadaan ini mufrad. Isim tafdilnya mufrad. Dan maknanya lebih dari. Contoh, Aisyah tuh a'lamu, min, wajib ada min, diikuti min Fatimata. Aisyah tuh a'lamu min Fatimata. Ingat tadi? Jika nakirah ini nakirah, a'lam satu nakirah. Ini nakirah, tidak pakai alif lam. Tidak mudhaf. Tidak ada isim yang bergabung dengan a'lam. Tidak ada isim yang bersambung dengan a'lam. Ya, nanti disebutkan ada contoh yang bersambung. Maka dia satu wajib muzakkar. A'lamu muzakkar. Jangan dirubah menjadi muannas ulma. Wazan fa'la ulma jangan, tetap muzakkar.
diikuti min, setelahnya ada min. Ini min. Muzakkar diikuti min. Nah, ini min. Maknanya apa? Lebih dari. Aisyah lebih berilmu. Aisyah lebih berilmu dari Fatimah. Satu, syaratnya apa? Isim tafdilnya nakirah, tidak pakai alif lam. Nakirah. Dua, tidak mudhaf, tidak bersambung dengan kata yang lain. Ini tidak bersambung setelahnya kata yang lain. Tidak digabung dengan isim yang lain. Cuma a'lamu. Maka dia wajib muzakkar. Ini muzakkar, bukan ulma, tapi a'lamu, tetap muzakkar. Diikuti min setelahnya. Ada min, maknanya apa? Lebih dari. Aisyah lebih berilmu dari Fatimah. Nah, itu keadaan yang pertama, yaitu nakirah dan tidak mudhaf, tidak disambung dengan kata yang lain, tidak digabungkan dengan kata yang lain. Ini keadaan yang pertama. Baru keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, nah, pakai alif lam, ma'rifah namanya. Ini keadaan yang pertama ya. Sekarang keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang kedua. Isim tafdilnya ma'rifah. Satu, ma'rifah. Ma'rifah ini pakai alif lam. Ma'rifah, bukan makrifah ya. Pakai ain. Ma'rifah. Dalam kurung beralif lam. Isim tafdilnya beralif lam. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, kalau dia pakai alif lam, isim tafdilnya, maka wajib apa? Jawab. Wajib. Kalau dia pakai alif lam, ini kan nggak pakai alif lam nih. Tapi kalau pakai alif lam bagaimana? Maka dia wajib nau dan bilangan harus sama dengan yang disifati. Nah, ya. Maka wajib apa? Jenis dan apa? Jenis dan bilangan. Jenis dan bilangan harus sama dengan yang disifati. Nanti Anda jelaskan ya. Harus sama dengan yang disifati atau yang punya sifat. Karena biar lebih mudah, harus sama dengan yang punya sifat. Dengan contoh, insya Allah antum paham. Tulis dulu. Kalau isim tafdilnya ma'rifah, apa ma'rifah? Pakai alif lam. Maka wajib isim tafdilnya jenis ini muzakkar dan muannas. Jenis laki-laki dan perempuan, dan bilangan mufrad, musanna, jamak harus sama dengan yang punya sifat. Contoh, nah perhatikan. Al-akhul akbaru zakiyun. Nah, contohnya apa? Contoh yang muzakkar ya. Tulis aja dulu. Al-akhul akbaru zakiyun. Ini yang isim mufrad ya. Contoh isim musanna, al-akhawani, yang lain saja.
Al-qalamani, 2 pulpen. Yang paling besar itu, ini musanna, Anda bikin musanna. Al-qalamani al-akbarani, al-akbarani jadidani. Al-qalamani al-akbarani jadidani. Contoh 3 yang muannas, al-ukhtul kubra, al-ukhtul kubra al-ukhtul kubra, apa di situ contohnya? Qadimatun, datang. Nah, perhatikan ya. Ini agak sedikit rumit ya, tapi berusahalah. Ini kalau isim tafdilnya ma'rifah atau pakai alif lam. Ya. Kalau pakai alif lam. Nah, maka jenis ini muzakkar dan muannas. Jenis muzakkar dan muannas, dan bilangan ini mufrad, musanna, jamak ya. Harus sama dengan yang punya sifat. Perhatikan. Nah, isim tafdilnya pakai alif lam. Contohnya apa di sini? Akbar. Isim tafdil pakai alif lam. Contohnya al-akbaru. Apa? Al-akbaru. Karena ini pakai alif lam, maka jenisnya muzakkar dan muannas. Ini muzakkar. Ya, muzakkar. Kenapa ini muzakkar? Karena yang punya sifat saudara ini adalah apa? Muzakkar. Perhatikan. Saudara yang paling besar atau saudara yang paling tua. Jadi saudari ini sifatnya apa? Saudara ini sifatnya dia paling tua. Atau gini saja, Anda ganti dengan yang mudah. Ajmal saja, saudara yang paling ganteng, kakak yang paling bungas. Nah, fisik kakak 5, semuanya tampan-tampan. Contoh, namun ada yang paling tampan, ya. Saudara sifatnya apa sifatnya? Yang paling tampan. Nah, ini sifat, ya. Kan tadi jadi ini sifatnya, ini yang punya sifat. Yang punya sifat paling tampan siapa? Saudara. Nah, kan tadi pakai alif lam, al-ajmalu pakai alif lam. Maka jenis dan bilangan ini kan jenisnya apa? Ini muzakkar. Ini laki-laki kan? Kemudian dia bilangannya dia mufrad. Nah, karena ini muzakkar dan ini mufrad, maka ini pun disamakan. Ini harus muzakkar dan juga harus mufrad. Maka jangan diganti muannas. Karena apa? Karena yang punya sifat ini muzakkar, yang punya sifat ini mufrad, satu saja saudaranya, maka ini pun juga harus sama jenisnya dan sama bilangannya. Ini juga harus muzakkar dan muannas. Beda contoh yang terakhir. Yang punya sifat muannas, maka ini juga harus dirubah muannas. Kenapa? Karena pakai alif lam. Dia pakai alif lam. Namun karena yang punya sifat saudari ini adalah muannas, kan saudari ini, maka isim tafdilnya pun juga harus dimuannaskan. Kenapa? Karena pakai alif lam. Pakai alif lam, maka jenis ini muannas, bilangannya ini mufrad. Harus sama dengan yang punya sifat. Yang punya sifat siapa? Saudarinya. Saudari yang paling tua. Sifat dari saudari ini apa? Dia yang paling tua. Karena
saudari ini dia muannas, maka juga muannas. Ini bilangannya mufrad satu, ini juga mufrad, tidak dirubah menjadi musanna karena dia pakai alif lam. Beda dengan ini padahal muannas, namun karena dia nakirah tidak pakai alif lam, tetap dimudzakarkan, tetap menunjukkan laki-laki. Kalau pakai alif lam maka disesuaikan. Kalau yang punya sifat ini muannas, dimuannaskan. Kalau ini mudzakar maka juga dimudzakarkan. Ya. Kalau pakai alif lam. Sudah ngantuk-ngantuk sudah. Ya. Ada yang geleng-geleng kepala? Nggak ada ya? Ya. Yang langsung saja terkadang nggak paham ya, apalagi online ya. Terus contoh yang kedua. Nah, kenapa akbaroni? Paham? Karena ini perhatikan, dua pulpen yang besar itu, dua pulpen yang terbesar itu. Pulpen ini sifatnya apa? Yang paling besar. Karena isim tafdilnya pakai alif lam, maka dia mengikuti ini. Karena ini dua, ini juga dua. Tambah alif dan nun, tambah alif dan nun. Kan isim itu ketika kita tambah alif dan nun ujungnya maka maknanya dua. Al-qalamu sebuah pulpen, al-qalamani dua pulpen. Karena isim tafdilnya pakai alif lam, maka ketika qalamani ini dua, maka dibikin dua juga, menambah alif dan nun. Dua pulpen yang terbesar ini itu baru. Kenapa ini dirubah menjadi alif dan nun tambah isim musanna? Karena yang punya sifat pun juga musanna. Nah itu. Karena apa? Karena dia pakai alif lam. Ketika isim tafdilnya pakai alif lam, maka harus mengikuti yang punya sifat. Yang punya sifat ini dua musanna, maka juga dimusannakan, ya, dan seterusnya. Nah ini keadaan yang kedua. Ya, silakan yang ingin bertanya dulu. Keadaan pertama dan keadaan kedua. Ya. Ini sebenarnya rinci untuk untuk belajar dasar ya, cukup rinci ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kita jelaskan. Yang penting antum sudah berusaha, catat dulu walaupun antum belum paham ya. Catat sekalipun antum belum paham. Kalau antum mencatat, berarti antum ada usaha. Sekalipun antum belum paham, catat dulu. Menggaruk-garuk kepala sudah. Catat dulu. Catat ayo. Catat dulu sekalipun belum paham, catat. Ya. Ya. Catat dulu. Antum ketika mencatat, otomatis kebaca ini. Nah, cari pulpen, mana pulpen? Antum ketika mencatat, antum sudah tahu, antum membaca ini otomatis antum baca. Ya. Nah, catat dulu, ayo. Jangan bingung mau ngapain, ya. Antum belajar, jangan bengong. Pulpen harus siap, buku harus siap, ya. Ya, catat dulu. Ini baru dua lagi kan ada 4, ya. Ya, silahkan catat dulu. Ini ada. Ya. Contoh yang ketiga itu apa, Ustaz? Al-ukhti, Ustaz. Ukhtu. Al-ukhtul kubra. Nah, saudari yang paling tua. Ini kan muannas perempuan nih. Maka dirubah menjadi muannas.
Karena dia pakai alif lam. Pakai alif lam. Ini kan muannas nih, tapi tetap mudzakkar karena tidak pakai alif lam. Jadi kalau dia tidak pakai alif lam, ini mau muannas kah, mudzakkar kah, satu kah, banyak kah, ini tidak berubah. Tapi kalau dia pakai alif lam, maka disamakan dengan isim yang sebelumnya. Ya, garuk-garuk kepala ya. Karena ini pakai alif lam, maka ini harus muannas. Ini muannas, maka mau muannas. Tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Wahai Oka, Friyadi. Bawahnya lagi ada bawah. Mahathir ada Mahathir. Siapa? Bawah tuh. Ada nggak Mahathir itu? Mahathir mana Mahathir? Hadir nggak? Hadir saat. Kameranya nggak kelihatan? Nah ya. Bagas mana Bagas? Aflah. Bagas ada Bagas? Rafa ada nggak Rafa? Huzaimi kemana Huzaimi? Nggak ada. Tiduran kayaknya. Huzaimi mana Huzaimi? Rafa nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Oh. Nah. Sudah nggak menulis Huzaimi? Huzaimi sudah tulis nggak? Sudah. Ya. Terus, nah, sekarang perhatikan contoh-contohnya ya. Coba yang keadaan pertama tadi, isim tafdilnya nakiroh, tidak pakai alif lam, maka dia tetap seperti itu. Dia muzakkar dan mufrad. Aisyatu a'lamu min Fatimata, at-ta'iratu asra'u minas sayyarat ya. Asra'u tetap muzakkar. Tidak dirubah menjadi sur'a sekalipun sebelumnya muannats. At-ta'iratu itu muannats. Namun karena dia isim nakiroh tidak pakai alif lam isim tafdilnya, maka tetap seperti itu, tidak dirubah kepada muannats. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, perhatikan. Jika mudhof, nah ini kan satu, yang kedua isim tafdilnya tidak bersandar dengan kalimat lain, tidak digabungkan dengan kalimat lain. Bagaimana kalau dia digabungkan dengan kalimat lain? Keadaan yang ketiga, yang C, perhatikan. Jika mudhof kepada isim nakirah. Jadi isim tafdil ini bersambung dengan isim yang bertanwin, maka wajib mufrad dan muzakkar. Artinya ada pengulangannya. Contoh, nah gini saja Anda tuliskan ya, ini agak rumit sedikit. Ini sudah ya, ini sudah. Nah, tulis nomor 3, keadaan yang ketiga ya. Semoga antum bisa memahami ya. Keadaan yang ketiga, ketiga isim tafdilnya beridofat kepada nakirah. Jadi bersambung atau beridofat ya. Bergabung sama aja. Beridofat maksudnya bersambung. Beridofat dengan nakirah atau isim nakirah. Ini istilah ya, ada isim nakirah,
ada isim ma'rifah. Karena sederhanakan, nakirah di sini, nah pakai tanwin, biar mudah. Pakai tanwin. Nah, jadi isim tafdilnya bersambung dengan isim yang pakai tanwin. Nah, contohnya di buku kita bikin isim tafdil a'lamu. Ya, ini isim tafdil. Tapi bersambung dengan isim yang pakai alif lam. Setelahnya ada isim yang pakai tanwin. Nisa'in. Nah, pakai tanwin. Jadi dia bersambung dengan isim yang pakai tanwin. Dan harus kasrah ya. Tanwin kasrah. Jadi ketika ada kalimat bersambung dengan a'lam, maka dia harus kasrah pakai tanwin. Kasrah pakai tanwin. Nah, ini beridofat. Maka tadi apa? Wajib. Nah, wajib isim tafdilnya apa? Bentuknya mufrad. Ini mufrad. A'lam mufrad. Tidak kita rubah menjadi a'lamani musanna atau a'lamuna jamak muzakkar salim. Tetap keadaan mufrad dan apa? Muzakkar. Nah, mufrad dan muzakkar. Tidak dirubah menjadi muannats sekalipun sebelumnya muannats. Nah, perhatikan. Ini ilmu yang cukup langka ya. Terkadang bisa lupa ini. Nah, kan tadi isim tafdilnya bersambung dengan isim nakirah. Ini sambungannya ini. Bergabung dengan nisa. Maka dia wajib tanwin kasrah. Ya, kemudian karena dia bersambung dengan isim nakirah yang ada tanwinnya, maka isim tafdilnya wajib mufrad. Ini mufrad. Tidak diganti dengan a'lamani musanna, a'lamuna jamak muzakkar salim. Dan muzakkar tidak dirubah menjadi ulma musanna, ulma perempuan. Contohnya apa? Aisyah. Nah, tidak dirubah. Padahal kan Aisyah itu muannats. Tidak dirubah menjadi ulma. Tapi apa? Tetap a'lam. Kenapa? Karena bersambung dengan ini, isim nakirah, isim yang pakai tanwin. Karena bersambung dengan isim yang pakai tanwin. Kemudian fil hadis. Nah, baru kita tambah fil hadis. Maknanya apa? Ada kata pengulangan. Nah, pengulangan, perhatikan. Aisyah sealim-alimnya perempuan dalam hadis. Nah, ini pengulangan. Perhatikan keadaan yang ketiga. Isim tafdilnya bersambung dengan isim nakirah, isim yang pakai tanwin. Ya. Maka ini wajib mufrad. Tidak dirubah menjadi musanna atau muzakkar. Dan dia tetap muzakkar. Ini harus mufrad dan muzakkar. Padahal sebelumnya kan muannats ini. Yang punya sifat muannats. Ya. Aisyah sealim-alimnya perempuan dalam hadis. Contoh misalnya kata Oka mengatakan, contoh kedua, Oka berkata, mana Oka? Nah, perhatikan Oka. Oka mengatakan, nah, saya Ustadz, kata Oka, ajmalu tullabin, sepaling tampan-tampannya siswa di dalam kelas. Nah, ada kata pengulangan. Kenapa? Karena ajmal ini bersambung dengan isim nakirah yang pakai tanwin. Maka maknanya, saya setampan-tampannya siswa di kelas. Qala Oka. Yang berkata siapa? Oka. Nah,
Jadi ini tetap mudzakkar dan tidak dirubah kepada bentuk musanna. Dan maknanya pun beda. Ada makna pengulangan. Saya tampan-tampannya siswa di dalam kelas. Padahal kan ini mu'annas. Aisyah ala ini kan mu'annas. Tapi kita tidak rubah menjadi ulma, tidak. Kenapa? Karena dia bersambung dengan isim nakirah, isim yang pakai tanwin. Contoh yang lain, di buku apa? Umar bin Khattab a'zamu syuhada. Contoh yang lain, atau kita ganti dengan pesawat. At-ta'iratu, pesawat. Asra'u, ini isim tafdilnya. Tapi kita sambung dengan kalimat lain, kita gabungkan kalimat lain. Asra'u, apa di situ yang bagusnya? Wasaili muwasalat. Apa mobil yang paling bagus? Mobil apa? Mobil yang paling mahal? Mobil apa? Bemo. Mobil apa? Contoh misalnya ini contoh anak menulis merek mobil ya. Apa mobil yang paling bagus ya? Ganti deh contoh yang lain. Contoh yang lain, binatang yang paling cepat larinya apa? Kancil ya. Gozal. Cita anak nggak tahu bahasa Arabnya. Gozal saja. Kancil. Ini contoh saja. Al-ghazalu asra'u hayawanatin fil ghobah. Ini contoh saja ya. Asra'u hayawanatin fil ghobah. Ghobah artinya hutan. Ghobah artinya hutan. Fil ghobah. Kancil adalah secepat-cepatnya binatang di mana? Di hutan. Maknanya ada pengulangan. Secepat-cepatnya, sepaling cepat bisa. Kenapa kita makna pengulangan secepat-cepatnya? Karena setelahnya ada isim nakirah, pakai tanwin. Karena dia bergabung dengan hayawan. Seperti itu. Ya. Jadi maknanya ada pengulangan. Itu keadaan nomor 3. Contoh Umar bin Khattab a'zamu syuhada. Umar bin Khattab adalah sebesar-besarnya atau seagung-agungnya para orang yang mati syahid. Siapa? Umar bin Khattab. A'zamu syuhada. Kemudian keadaan yang keempat, nih tulis dulu ya. Silahkan tulis dulu. Anak ulang sekalipun antum belum paham. Yang penting berusaha. Tulis dulu. Yang penting ada kegiatan tangan antum menulis karena Allah Subhanahu wa taala. Menulis ilmu sekalipun belum paham. Terakhir ya, yang keempat. Ini dulu tulis dulu. Udah selesai? Keadaan yang keempat, al-halatur rabi'ah, jika mudhaf kepada isim ma'rifah. Ini kan bersambung dengan isim nakirah nih, pakai tanwin. Ini dia bersambung dengan yang pakai alif lam. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Yang keadaan keempat dari isim tafdil 4. Ini kelihatan nggak ini? Ini kelihatan nggak? Dahinya sudah pada mengerut ya. Ya. Itu keadaan ketiga. Ya, sekarang keadaan yang keempat, yang terakhir. Ini yang ketiga tadi kan bersambung dengan nakirah yang pakai tanwin. Ini tanwin. Bagaimana ini kalau pakai alif lam? Ini yang keempatnya. Ya.
Yang keempat, jika mudhof atau bersambung isim tafdilnya kepada isim ma'rifah yang pakai alif lam, maka jenis dan adatnya bebas. Artinya boleh dibikin mufrad atau disamakan. Tulis dulu yang ketiga ini, nanti Anda jelaskan yang keempat. Ini agak susah sih ya. Anda juga mengakui ya. Ini agak susah sedikit lah untuk yang belajar pertama kali. Tapi nggak apa-apa, berusaha dulu. Yang penting antum tahu bahwa isim tafdil termasuk isim mushtaq. Nah, itu sudah simpel sudah. Contoh, aktsaru lebih banyak, a'lamu lebih berilmu, asgharu lebih kecil, atwalu lebih tinggi, ajmalu lebih tampan, lebih indah, anzafu lebih bersih, ahsanu lebih bagus, ajwadu lebih baik, afdalu lebih afdol. Itu sama isim tafdil. Ya. Nah, keadaan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kalau dia bersambung dengan yang pakai alif lam ma'rifah? Empat, beridofat. Beridofat ini bersambung ya, beridofat bersambung. Isim tafdilnya bersambung dengan isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah simpelnya, nah, isimnya beralif lam. Beralif lam. Nah, maka apa yang terjadi itu bebas ya, boleh seperti ini. Ana contohkan dulu. Contoh misalnya tadi. Nah, kita bikin dulu isim tafdilnya. Di sini apa di buku? Afdolu. Contoh ini saja. Ya, oka tadi. Kita bikin isim tafdilnya ajmal. Paling tampan. Setelahnya isim ma'rifah pakai alif lam. Kita bikin alif lam at-tullab. Nah, kita bikin pakai alif lam at-tullab. Maka kita bikin dulu kata oka, saya adalah setampan-tampannya para siswa. Sama maknanya ya, namun ini pakai alif lam, ini pakai tanwin. Nah, fil fasli. Nah, ini kalau muzakkar, ana kan saya kata oka, ini muzakkar laki-laki. Nah, seandainya kita bikin perempuan, nah misalnya Aisyah, ini laki-laki, kalau perempuan gimana? Nah, maka jenis dan adat bilangannya bebas, jadi seperti ini. Nah, Aisyah boleh kita tulis ajmal. Atau muannasnya apa ajmal? Jumlah atau libat. Nah, boleh dua. Boleh dibikin muannas atau muzakkar. Fil fasli. Ini cuma pilihan boleh. Nah, perhatikan ajmalu. Boleh muannasnya jumlah. Kan tadi beridofat. Ini isim tafdilnya beridofat bersambung dengan at-thalibat yang pakai alif lam ma'rifah. Maka jenisnya muzakkar dan muannas bebas. Boleh tetap muzakkar, boleh muannas. Karena Aisyah muannas. Boleh isim tafdilnya muzakkar, boleh muannas. Ya, paham? Nah, kemudian bilangannya boleh bebas juga. Contoh misalnya
Anda tulis di mana yuk? Di sini ya. Nah, contoh ada dua orang perempuan sama-sama namanya Aisyah. Berarti Aisyatani, dua Aisyah. Dua Aisyah ini nama orang tapi dua-duanya sama namanya Aisyah. Aisyatani. Nah, boleh kita menggunakan ajmalani, dibikin musanna juga. Boleh kita menggunakan ajmal saja. Atau kita bikin musanna, atau kita bikin muannats jumlah saja boleh, atau jumlayani, bingung antum ya. Intinya ketika dia bersambung dengan yang pakai alif lam, maka ini boleh antum bikin musanna kan, atau bikin tetap mufrad begini saja. Nah, Aisyatani ajmalani at-talibat. Nah, dua Aisyah itu paling cantik para siswi di dalam kelas. Kan ada makna pengulangan. Contoh, Aisyah sepaling cantik para siswi di mana? Di dalam kelas. Jadi ini intinya, antum boleh merubah dengan musanna juga, atau tetap dalam keadaan mufrad. Boleh. Sekalipun ini dua. Boleh antum merubah ajmalani, boleh ajmalu. Boleh ajmalu. Nah, ini keadaan yang keempat kalau dia bersambung dengan yang pakai alif lam ya. Ini agak sulit ya. Sedikit. Harapan Ustadz minimal antum berusaha, tulislah sekalipun belum paham ya. Tulis dulu. Insya Allah siapa tahu nanti Allah bukakan hati antum untuk memahami kelas 3 misalnya baru paham, nggak apa-apa. Kadang ada orang yang baru paham nahu pas kuliah, pas di pondok nggak paham. Sabar ya, belajar harus sabar. Bukti sabar antum kalau belum paham tetap mencatat. Jangan putus asa untuk belajar. 4 keadaan ini tentang isim tafdil ya. Silakan yang ingin bertanya. Ada waktu sudah habis sebenarnya. Silakan yang ingin bertanya dulu. Ada? Silakan yang ingin bertanya 4 keadaan tentang isim tafdil. Ada? Dirasa tidak ada ya? Sudah lapar? Apalagi ana ya? Ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Harapan kita semua ya, pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali ke pondok ya. Terlebih Oka, sangat ingin kembali ke pondok ya Oka ya. Ya udah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.